Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan tentunya kita akan mengalami berbagai permasalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan mengajarkan kepada umat Islam bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua menjaga hubungan baik dengan keluarga. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqi wa ayung sa'alahu fi asarih falyasilu rahimah." Ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan tali kekerabatan. Ya. Jadi kunci untuk panjang umur dan lapang rizki adalah dengan menjalin silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan. Ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam keras kepada orang-orang yang memusuhi saudaranya, memusuhi kakaknya, memusuhi adiknya, memusuhi pamannya, ya, dengan ancaman bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat lain yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Imam Bukhari dan Muslim, dari Jubairi Ibnu Mut'im, semoga Allah meridainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati, ya, yakni qati'ur rahim. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga seorang yang pemutus, yakni apa? Memutus tali kekerabatan. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menekankan kita untuk menjaga persaudaraan. Ya, jangan sampai kita bermusuhan dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan paman kita, apalagi dengan kedua orang tua. Ya. Islam sangat melarang karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kita ke dalam surga kalau kita punya masalah, ya, sampai memutuskan tali persaudaraan. Apalagi putusnya kerabat, putusnya persaudaraan dengan kedua orang tua. Ini sangat-sangat berbahaya, saudaraku sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala maksud saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang tua sebagai kunci
surga atau neraka bagi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridallahu fi ridha walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Jadi saudaraku sekalian, jangan sampai kita membuat orang tua kita murka apapun keadaan orang tua. Hatta atau kemungkinan orang tua kita bukan orang yang muslim. Kita tetap harus menjaga dan memelihara hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Hatta mereka menyakiti kita, walaupun mereka tidak adil terhadap kita, tapi kewajiban kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tualah yang akan menjadi penentu kita masuk surga atau ke neraka. Bahkan orang tidak boleh menghina orang tuanya. Apakah ada orang yang menghina orang tuanya? Ya, tentunya ada saudaraku, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, dia mengajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr Ibnu Al-As, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, minal kabair satmu rajulu walidayhi, kila wahal yasubu rajulu walidayhi, qala na'am, yasubu ana rajulu fayasubu abahu wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Termasuk dosa besar adalah seorang memaki kedua orang tuanya. Ya, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah seorang yang memaki kedua orang tuanya? Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, ada. Yaitu ketika ia memaki ayah orang lain, ya, lalu orang lain tersebut memaki ayahnya, dan memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibu kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau memaki orang tua kita dengan memaki orang lain pun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita langsung memaki kepada orang tua kita, langsung memarahi kedua orang tua kita, langsung berkata, mengangkat suara pada kedua orang tua kita. Tentunya ini sangat terlarang dalam Islam dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hubungan dengan kedua orang tua. Kita tetap tidak boleh memutuskan hubungan dengan siapapun saudara kita. Ini bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, kalau kita membenci saudara kita lebih dari 3 hari, ya, itu tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Ayyub, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yahilul muslimin ayah jura akhahu fauqa salasi layali yaltaikani. Yeah. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Fa yuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u salam. Ya. Yang satu berpaling melengos dan yang satunya lagi melengos. Jadi tidak boleh kita melengos dengan saudara kita, dengan kakak kita, dengan saudara kita, dengan ponakan kita, ya. Tidak boleh saling melengos. Siapa yang terbaik di antara keduanya? Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama mengucapkan, yang pertama memulai salam. Jadi yang baik dari orang yang bercekcok adalah yang pertama memulai salam. Demikian
Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian pada umumnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.